Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ihsan Setiawan. Saya adalah anggota dari kelompok KKN 126, KKN tematik COVID-19 dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu hal yang sangat berguna bagi masyarakat, khususnya pada pandemi ini. Karena hal seperti ini sangat dibutuhkan saat kita ingin memasuki toko atau warung atau kita mau makan sekalipun. Karena apa? Karena hal seperti ini dibutuhkan sebelum kita memasukinya. Seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi saya akan membuat suatu tempat cuci tangan sederhana yang dapat dibuat dari barang-barang yang bekas atau barang-barang yang sangat sederhana sekali. Ya, oke. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat yang kita bisa gunakan dalam pengerjaan tempat cuci tangan sederhana ini. Yang pertama adalah ini kerannya sendiri. Keran ini bisa kita temukan di toko-toko bangunan ataupun toko-toko lainnya yang menjual plastik atau berbagai bisa menggunakan berbagai jenis model apapun itu. Bisa yang lain, bisa yang seperti ini, bisa yang murah sekalipun saya cek bisa 8.000 atau lainnya. Jadi kalau bisa gunakan yang murah saja. Dan jangan lupa juga gunakan klip untuk mengunci si kerannya ini di dalam media yang akan digunakan. Nah, jadi ada keran, ada klip. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan media yang akan dipakai. Kalau kita bisa lihat di sini, saya akan ada beberapa contoh. Ini seperti yang barang-barang yang sudah mungkin bisa ditemukan banyak dan ini harganya juga murah. Ini jerigen, mungkin isinya beberapa liter ya, 5 liter kalau untuk ini. Jadi ini bisa ditemukan kalau misalkan yang nonton video ini punya ini, bisa menggunakannya, dicari di rumah mungkin ada. Ini sangat murah atau juga bisa dari bekas, ini dari bekas tempat minum zam-zam. Lalu selanjutnya adalah ini galon air. Nah, dari galon air ini nanti kita juga bisa kita gunakan lagi kembali. Dan ini sangat mudah sekali temukan, apalagi kalau di rumah-rumah yang menggunakan dispenser di rumahnya seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini kita akan melakukan langkah yang pertama dalam pembuatan tempat cuci tangan sederhana ini. Nah, yang pertama adalah kita akan mengepaskan dari ukuran bolongan yang ada dari keran yang akan kita beli. Terserah kerannya tadi kan bisa dari apa saja, bisa keran yang mana saja, bisa yang murah sekalipun juga tidak apa-apa karena ini kan juga tidak memiliki tekanan yang besar. Dan nantinya jika sudah seperti ini, nanti kita kita tandainya itu kira-kira 5 cm dari bawah, karena nantinya akan ditaruh di atas kursi ataupun di atas media seperti ini. Terserah adanya apa, medianya apa, itu bisa digunakan atau bisa menggunakan meja yang lainnya ya, seperti itu. Tapi dalam hal ini saya akan menggunakan meja karena adanya meja. Dan lalu untuk mengepaskannya ya, tadi misalkan ada 5 cm, nanti diukur 5 cm dari bawah, nanti kira-kira akan ditaruh di sini seperti itu. Nanti setelah dipaskan, nanti ditandai dengan menggunakan alat tulis ataupun bisa menggunakan hal lainnya yang dapat menandai tempat dari keran ini. Jangan lupa juga. Baik. Nah, untuk setelahnya hal yang dilakukan adalah membolongi dari ember ini atau media-medianya, bisa dibolongi juga atau yang ini. Membolongi tadi itu harus pas dengan tempat yang sudah dipaskan dengan ukurannya, dengan yang keran yang ada. Jadi nanti kita akan membolongi itu akan menggunakan bor. Untuk saya akan menggunakan bor seperti ini. Ya, nanti akan dibolongi di bagian sini, kira-kira seperti itu. Jadi membolonginya itu tidak hanya menggunakan bor, tapi juga bisa menggunakan obeng. Nanti dengan obeng dan
menggunakan juga palu. Jadi langsung dibolongin dengan palu dan dipaskan dengan ukuran dari keran ini. Ya, jadi tadi setelah kita melakukan langkah pertama dan kedua, yaitu mencocokkan dan mengepaskan ukuran dari keran 5 cm dari bawah ember ini ya. Dan lalu yang langkah kedua itu membolongi bagian dari ukuran dari yang sama dengan keran tadi. Nah, akan menjadi seperti ini ya tadi. Menjadi bolong seperti ini. Nah, ini sudah pas ukurannya dengan keran yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah itu kita dapat memasukkan keran ini ke dalam ember ini, ke bolongan ini. Jadi ujung dari keran ini kita masukkan ke dalam ujung ember ini. Kita coba ya. Ya, ternyata masuk ya. Dan nanti jangan lupa di dalamnya itu bisa dilihat. Saya taruh dulu seperti ini ya. Sudah bisa dilihat ini kerannya sudah menempel pada itunya, pada embernya. Kemudian jangan lupa klipnya ini bisa dipasangkan ke ujung keran yang masuk ke dalam sini ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Ya, oke. Sudah terpasang. Kan akan dikeraskan lagi. Nah, bisa juga ini kan sudah terpasang seperti ini. Nah, untuk lebih mengeratkannya lagi, kita dapat menggunakan sebuah karet. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan. Jadi kalau bisa kita berikan karet ya, karet gelang seperti ini. Sebelum kita memasukkannya ke dalam bolongan. Untuk apa? Untuk semakin mengeratkan dan juga agar air tidak keluar dari bolongannya. Karena apa? Bolongan yang saya buat ini itu lebih besar daripada diameter si ukuran keran ini. Nah, itu akan untuk mencegah keluarnya air dan mengeratkannya. Ini untuk yang pertama. Dan kemudian kita coba lagi ya untuk bagian dalam. Di dalam tahap ini jangan lupa juga untuk menambahkan seal karet atau seal besi, atau biasanya juga disebut sebagai seal keran. Mengapa digunakan seal keran? Karena pada tahap ini biasanya air akan selalu mengalir keluar dari tempat yang bolong atau tidak, karena tidak eratnya antara bolongan dengan keran yang ada. Maka dibutuhkan seal untuk semakin mengeratkan bagian di bolongan antara keran dan ember yang ada. Ya, jadi setelah kita pasang tadi di luar dan di dalam, karetnya ini bisa dilihat di sini dan di sini ya. Nah, nanti akan menjadi kencang ya. Jadi dari keran itu akan kencang dan dia akan berdiri tegak seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengisi ini. Untuk apa? Untuk mengetes apakah dari keran ini bocor atau tidak. Bisa kita isi dulu ya dengan air. Ya, jadi bisa dilihat dengan air segini. Kita cek tadi mungkin ya, bisa dilihat di sini kan. Tadi saya buka, saya udah coba cek di sini, ternyata bisa keluar airnya. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah lancar. Nah, ini sudah jadi menandakan. Nah, kita akan coba naikkan ke atas meja. Ternyata setelah kita naikkan ke sini terdapat bukan kebocoran ya, tapi kurang rapatnya sisi-sisi ini. Nah, setelah itu dapat kita rapatkan lagi dengan menggunakan ini ya. Bisa dicari juga di toko bangunan, biasanya ada namanya, ini ada plester ya, plester buat keran air biasanya. Ya, jadi begitulah pembuatan tempat cuci tangan sederhana dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Yang pertama seperti membolongi ember, menyiapkan bahan-bahannya, lalu membolongi ember, kemudian juga menutup ember tersebut dengan keran dan merekatkannya menggunakan karet dan juga dengan seal keran.
dan kemudian ditambahkan sabun di sebelahnya. Nah, mudah bukan? Jadi buatlah tempat cuci tangan sederhana, itu bisa dibuat di rumah masing-masing. Mungkin biayanya juga tidak terlalu besar, dan ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk kebersihan kita semua. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.